Perkenalkan, nama saya Lady Febria Nugrawati Bontinge dengan NIM 222611087 dari kelas C1, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Kristen Indonesia Toraja. Pada saat ini, saya akan membuat sebuah program berdasarkan soal yang ada di sini, yaitu buatlah program untuk mencari isi data dari sebuah array nama mahasiswa kelas C1. Untuk hasil dari tampilan program nantinya itu adalah seperti ini. Jadi untuk judulnya itu adalah program mencari nama mahasiswa kelas C1. Jadi di sini ada masukkan banyaknya mahasiswa. Kemudian ada juga masukkan nama-nama mahasiswa. Setelah itu masukkan nama mahasiswa yang dicari. Kemudian nama mahasiswa ditemukan pada indeks ke. Jadi pertama-tama kita akan mencetak kata-kata yang ada di sini. Untuk isi dari semuanya ini nantinya akan diinput oleh user sendiri. Sementara untuk nama mahasiswa ditemukan pada indeks ke, itu akan ditentukan oleh hasil dari program nantinya. Pertama-tama kita akan masuk ke dalam Visual Studio Code. Setelah itu kita buat file baru. Kita beri nama program searching. Jangan lupa bahasa yang kita gunakan di sini adalah bahasa C. Kemudian enter. Nah, di dalam bahasa C itu pertama-tama kita perlu memasukkan modulnya terlebih dahulu. Untuk modulnya sendiri, di sini kita akan menggunakan dua modul yaitu stdio.h dan string.h. Untuk stdio itu kita gunakan agar nantinya kita dapat melakukan operasi input-output di dalam program, sementara untuk string.h itu nantinya akan kita gunakan untuk memanipulasi string. Jadi include stdio.h dan include string.h. Selanjutnya, kita akan memasukkan functionnya. Nah, untuk functionnya di sini yang kita gunakan adalah void main. Selanjutnya, kita akan membuat judul dari program ini. Kita gunakan perintah printf. Nah, untuk judulnya kita sesuaikan dengan soal yang ada di sini, yaitu program mencari nama mahasiswa kelas C1. Kemudian /n untuk membuat baris baru. Nah, setelah kita membuat judul, di sini kita akan lanjut membuat variabel-variabel yang nantinya akan kita gunakan. Nah, untuk variabel yang pertama itu kita akan membuat variabel panjang array-nya. Jadi, untuk tipe datanya itu yang kita gunakan adalah tipe data integer. Untuk nama variabelnya itu kita masukkan saja n. Kemudian titik koma. Selanjutnya, kita akan membuat variabel array-nya. Nah, variabel array-nya ini nantinya akan kita gunakan untuk menampung nama-nama yang nantinya akan dimasukkan oleh user. Nah, karena isinya itu adalah nama, maka kita akan menggunakan tipe data char. Jadi char, untuk nama variabelnya kita gunakan isArray.
Selanjutnya, kita akan menggunakan array di sini. Nah, array yang kita gunakan ada dua. Untuk array yang pertama itu menunjukkan panjang array-nya. Nah, maka di sini kita akan menyamakan nilainya itu sama dengan n. Kemudian, untuk array yang kedua itu adalah panjang karakternya. Di sini kita masukkan saja 10. Nah, selanjutnya kita akan membuat variabel data yang nantinya akan kita cari. Nah, karena variabel ini kita gunakan untuk menampung nama mahasiswa yang akan kita cari nantinya, maka kita menggunakan tipe data char. Untuk nama variabelnya kita beri nama cari, kemudian array. Di sini array-nya ini kita gunakan untuk menunjukkan panjang karakter yang dapat kita gunakan. Di 10. Selanjutnya, di sini juga kita akan membuat variabel yang nantinya akan menampung indeksnya. Jadi variabel indeks. Untuk tipe datanya itu adalah tipe data integer, yaitu int. Kemudian untuk nama variabelnya itu kita gunakan saja i. Nah, setelah kita sudah selesai membuat variabel-variabel yang akan kita gunakan, selanjutnya kita akan mulai mencetak. Ya, sesuai dengan soal yang ada di sini, itu yang pertama akan kita cetak adalah masukkan banyaknya mahasiswa. Jadi kita gunakan printf. Kita cetak, kita copy kata yang ada di atasnya itu, kemudian kita masukkan ke dalam printf-nya. Nah, karena di soalnya di sini dia ingin memisahkan judul dengan masukan banyaknya mahasiswa ini ada antara satu baris, maka kita masukkan di sini /n sebelum masukkan banyak mahasiswanya. Selanjutnya, kita ketik scanf. Nah, perintah scanf di sini kita gunakan untuk men-scan. Nah, setelah di-scan, dia akan memasukkan inputan dari user itu ke dalam variabel dengan nama variabel n dan dengan tipe data integer. Selanjutnya kita akan mencetak masukkan nama mahasiswa. Jadi printf. Setelah itu untuk isi dari printf-nya ini kita copy saja dari atas ini. Kemudian kita masukkan ke dalam printf. Jangan lupa titik
2. Untuk memasukkan nama-nama mahasiswanya ini, itu kita akan menggunakan perulangan for agar nantinya nama-nama yang diinputkan oleh user itu dimasukkan secara satu persatu. For I sama dengan 0, I lebih kecil daripada N, I plus plus. Kemudian scanf %s dan isi array indeks ke I. Nah, jadi nanti untuk nilai awal dari perulangan ini adalah 0. Kemudian untuk kondisinya itu adalah untuk I lebih kecil daripada N. Nah, apabila kondisi itu terpenuhi, maka dia akan melakukan scanf, yaitu men-scan hasil inputan dari user, kemudian diisi ke dalam variabel isi array yang bertipe data char. Setelah itu, I++. Jadi, perulangannya ini akan terus berlanjut selama kondisi yang ada di sini itu terpenuhi. Apabila I lebih besar atau sama dengan N, maka dia akan secara otomatis keluar dari perulangan tersebut. Selanjutnya, kita akan mencetak, masukkan nama mahasiswa yang dicari. Jadi, printf, kurung, kita copy saja dari yang atas, Ctrl V, kemudian titik 2, kemudian scanf, %s, dan cari. Nah, jadi di sini setelah dia mencetak, masukkan nama mahasiswa yang dicari. Nantinya, user akan menginputkan nama mahasiswa yang ingin dicarinya. Kemudian, program ini akan men-scan hasil inputan dari usernya, kemudian dimasukkan ke dalam variabel dengan nama variabel cari yang bertipe data char. Setelah itu, kita akan mencetak nama mahasiswa ditemukan pada indeks ke. Nah, jadi di sini untuk mencari tahu di mana letak atau indeks dari nama mahasiswa yang dicari ini, maka kita akan menggunakan perulangan for dan juga operasi pembanding if. Jadi untuk nilai awal I sama dengan 0, untuk kondisinya adalah I lebih kecil daripada N. Kemudian counternya I++. Setelah itu, kita memasukkan operasi pembandingnya, yaitu if. Kemudian untuk membandingkan apakah nama yang dicari itu sama dengan nama yang ada di variabel isi array, maka kita akan menggunakan strcmp atau string compare.
string compare, isi array, indeks ke i, koma, cari. Sama dengan 0. Nah, jadi di sini nantinya dia akan membandingkan isi array pada indeks ke i itu dengan isi dari variabel cari. Nah, hasil dari pembandingan ini atau perbandingan ini itu hanya dua, yaitu true dan false. Apabila dia true, maka nilainya adalah 0, dan apabila dia false, maka nilainya adalah 1. Nah, jadi di sini apabila nilainya sama dengan 0, maka dia akan melakukan printf nama mahasiswa ditemukan pada indeks ke %i, i. Jadi di sini nantinya dia akan memanggil variabel i yang bertipe data integer untuk menunjukkan indeksnya. Setelah itu, kita gunakan perintah break untuk memberhentikan operasi yang ada di sini. Jadi apabila data yang dicari itu sudah sama dengan isi array-nya dan ditemukan alamatnya atau indeksnya, maka dia secara otomatis akan diberhentikan dari operasi perulangan tersebut. Ya, kita lihat hasilnya. Untuk banyak mahasiswanya itu sama dengan 8. Untuk nama-nama mahasiswanya itu disesuaikan dengan nama-nama mahasiswa yang ada di kelas C1. Untuk nama mahasiswa yang dicari, itu saya ingin mencari mahasiswa dengan nama Widya. Nah, dapat dilihat di sini, nama mahasiswa ditemukan pada indeks keempat. Kita pastikan dulu, Alfrida ini berada pada indeks ke-0. Lady ini berada pada indeks ke-1. Francisca itu berada pada indeks kedua. Kemudian Putri itu berada pada indeks ke-3. Sementara Widya itu berada pada indeks ke-4. Nah, bagaimana sekarang apabila nama yang ingin kita cari itu atau yang ingin user cari itu tidak ada di dalam variabel array-nya? Maka kita gunakan if i lebih besar atau sama dengan n, maka printf nama mahasiswa yang dicari tidak ditemukan.
kemudian titik koma. Kita running. Untuk banyak mahasiswanya itu ada 8. Nama-namanya adalah tadi Siska, Putri, Widya, Pearson, Arnold, dan Victor. Ya, untuk nama mahasiswa yang ingin saya cari itu adalah Clarissa. Kita lihat, ya, karena nama mahasiswa dengan nama Clarissa itu tidak ada di dalam nama-nama mahasiswa yang ada di sini, maka hasil yang ditemukan adalah nama mahasiswa yang dicari tidak ditemukan.